Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Baca Misteri. Di video ini, Mimin akan membawakan cerita yang berjudul Pohon Beringin yang Memanggil Nama. Mobil tua itu berhenti mendadak di tengah jalan tanah yang lembab. Jarum sinyal di ponselku hilang sejak 2 jam lalu, GPS beku. Dan papan penunjuk terakhir kutemui sudah patah separuh. Aku hanya ingin mencari jalan pintas menuju kota sebelah, tapi malah berakhir di sini. Di tengah hutan yang sepi dan terlalu sunyi untuk ukuran sore hari. Udara lembab menempel di kulit seperti kabut yang enggan hilang. Aku keluar, menatap sekitar. Jalan yang tadi kulalui seolah lenyap, tergantikan hamparan akar besar yang menjalar di tanah seperti urat tubuh raksasa. Dan di tengahnya, menjulang pohon beringin raksasa. Aku menatapnya lama. Batangnya hitam kelam, bukan karena bayangan, tapi seperti diselimuti abu yang menempel. Dari dahan-dahannya, akar gantung turun sampai hampir menyentuh tanah. Bergoyang pelan walau ular benar-benar diam. Dan saat aku melangkah lebih dekat, aku mendengarnya pelan. Seperti hembusan napas di belakang telinga. Raka. Aku membeku. Itu namaku. Aku berbalik. Tak ada siapapun. Hanya dedaunan bergesek pelan. Tapi suara itu muncul lagi, lebih jelas, dari arah batang beringin. Raka. Aku mencoba menertawakan rasa takutku sendiri. Mungkin hanya suara angin atau hewan liar. Tapi kemudian akar-akar gantung itu bergerak perlahan, seperti sedang bernafas. Aku melangkah mundur. Tanah di bawah kakiku terasa lembek, seperti menginjak daging busuk. Bau amis tiba-tiba menyengat. Kulihat sekeliling dan menyadari akar-akar pohon itu bukan sekadar akar. Di antaranya, menampal potongan kain manusia, robek, dan beberapa tulang yang sudah mengering. Tidak, bisikku. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih banyak. Ratusan bisikan, menimpa satu sama lain. Membentuk gumaman yang tak bisa kupahami. Hingga satu suara paling jelas menyebut lagi, Raka, ikutlah. Suara itu seperti berasal dari dalam batang pohon. Aku mendekat tanpa sadar, seolah tubuhku tak lagi di bawah kendali sendiri. Di permukaan batang itu, sesuatu mulai tampak, bentuk samar wajah-wajah, muncul dari dalam kayu, seolah tertanam di sana. Mata mereka terbuka, beberapa bahkan bergerak, memutar mengikuti arahku. Salah satu wajah terlihat paling jelas. Aku mengenalinya. Itu aku, wajahku sendiri. Tertanam di kulit kayu beringin, bibirnya bergerak pelan. Sudah lama kau hilang, Raka, saatnya kembali. Aku menjerit dan berlari ke arah jalan tempat mobil terparkir. Tapi, jalan itu tidak ada lagi. Di belakangku, akar-akar bergerak, menjalar seperti tangan yang ingin meraih. Aku jatuh, mencoba bangkit. Tapi tanah di bawahku berdenyut berdenyut seperti dada makhluk yang bernapas. Dari bawah tanah, terdengar gemuruh berat, seperti sesuatu yang sedang terbangun. Seluruh beringin bergetar, daun-daunnya berguguran seperti hujan. Lalu dari celah di akar, muncul tangan. Kulitnya pucat kehijauan, kuku panjang. Dan di pergelangan tangannya menempel tanah lembab bercampur rambut. Tangan itu meraba udara, mencari sesuatu, mencari aku. Aku bangkit dan berlari ke arah yang tak kukenal. Menembus pepohonan sampai napasku hampir putus. Tapi kemanapun aku berlari, aku selalu kembali ke pohon itu. Seolah hutan ini melingkar, menelan semua arah. Langit mulai gelap. Bisikan-bisikan itu kini memenuhi udara, berlapis-lapis. Memanggil namaku dengan nada memohon dan marah sekaligus. Raka, Raka, jangan pergi. Kamu milik kami. Aku menutup telinga, berlutut, menjerit sekeras mungkin.
Tapi suara mereka justru semakin dekat hingga rasanya mereka berbisik langsung di dalam kepalaku. Lalu tiba-tiba semuanya diam. Senyap total. Hanya angin malam yang lewat perlahan. Aku menatap ke atas dan menyadari bahwa akar beringin kini menggantung tepat di atas kepalaku. Salah satunya melingkar di pergelangan tanganku, menarik lembut. Akar lain mengikuti, menjerat kaki, bahu, lalu leherku. Aku menendang, menjerit, tapi semakin kutarik, semakin kencang lilitannya. Suara terakhir yang kudengar sebelum gelap sepenuhnya adalah bisikan yang begitu pelan, begitu akrab. Akhirnya kau pulang. Pagi hari, sebuah truk pengantar kayu berhenti di pinggir hutan karena salah jalan. Sopirnya turun sebentar untuk kencing di dekat sebuah pohon besar yang tak pernah ia lihat di Patah. Ia menatap pohon beringin itu, lama batangnya tinggi, tebal, dan di tengah kulit kayunya terukir nama samar, seperti goresan alami. REKA. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.